Kembali lagi di episode 25, To Hold On or To Let Go. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here, you'll be in for a penny, in for an experience. Kita mulai dari story-nya, To Hold On or To Let Go. Sebenarnya di sini aku mau nyeritain tentang pilihan hidup. Pernah merasa nggak sih kalau hidup itu gitu-gitu aja gitu, kayak bosen gitu? Kalau aku sih, kalau kita ngomongin bosan tentu saja dalam rutinitas ya kan. Sekali dua kali lu laundry mungkin oke lah, ketemu sama ibunya kayak kenalan gitu, dapat kenalan baru, dan ibunya juga kayak, oh ya anak mana, kamu tinggal di mana, kamu lagi ngapain, kayak gitu. Ini terasa menyenangkan karena kita bisa ketemu orang baru dan sebagainya. Tapi dalam tahun kelima kita laundry itu tuh menjadi sebuah rutinitas yang kayak menurutku apa ya, kita bosen gitu, dan kayak ais ketemu ibu ini lagi itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kayak kadang perasaan itu bisa muncul, dan itu bukan salah ibunya, bukan salah kamu juga, kita semua emang cenderung bosen gitu. Dari contoh itu juga kita belajar untuk kadang berpikir, apakah laundry di tetangga sebelah mungkin cuciannya lebih bagus atau harganya lebih murah gitu. Selalu ada opsi, dan juga selalu ada opsi untuk kamu tetap bertahan di dalam tempat laundry kamu sekarang, untuk apapun itu alasannya. Dan rutinitas tuh pasti akan selalu terjadi dalam berbagai hal. Bisa jadi dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam hobi, dalam semua rutinitas yang kamu temui dalam daily basis. Nggak harus daily basis, weekly basis, kayak laundry gitu ya kan, seminggu sekali. Monthly basis, kayak ganti oli atau sebagainya gitu. Tutup tanggal untuk kalian yang HRD mungkin, sebagainya kayak gitu. Ada banyak rutinitas yang bisa bikin kita bosan. Dan dalam hidup, kadang rutinitas terjadi dan kadang situasi-situasi yang hebat terjadi. Di sini aku mereferensikan situasi itu sebagai situasi di mana hidup tuh bisa jadi menuntunmu untuk pergi, meninggalkan itu semua, meninggalkan semua rutinitasmu, atau hidup menuntunmu untuk tetap tinggal, tidak kemana-mana. Dan dalam kedua pilihan ini, apakah kamu memilih dengan benar? Ataukah ada jawaban salah untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini? The lesson. The lesson is, aku bisa menilai sebuah situasi. Ini dari aku sendiri. Itu dari seberapa banyak data yang kamu kumpulin, aku kumpulin, kita semua kumpulin. Dari seberapa banyak data yang kamu kumpulin. Apalagi untuk membuat pilihan yang berat gitu. Jadi pilihan yang berat kita lazim dengar itu membutuhkan pemikiran yang matang-matang. Kita nggak boleh rush in, kita nggak boleh terburu-buru, kita benar-benar harus menimbang baik dan buruknya. Dan dalam situasi di mana kamu harus memilah, apakah aku harus pergi atau aku harus tinggal, itu harus didasari hal-hal yang bakal berubah selamanya dalam keputusan kalian. Karena bahkan keputusanmu untuk tinggal, keputusanmu untuk tidak pergi kemana-mana pun, itu bisa jadi keputusan yang akan bulat untuk selama-lamanya. Kayak semisal kedua orang tua deh. Mereka awalnya di Surabaya. Terus mereka memutuskan untuk pergi ke suatu kota lain yang kecil. Dan mereka di sana udah puluhan tahun, kayak 20-30 tahun gitu mungkin. Dan itu mereka membuat keputusan untuk pindah ke kota yang lebih kecil, dan kedua, mereka membuat keputusan untuk tinggal di dalam kota kecil itu. Jadi keputusanmu untuk pergi, keputusanmu untuk tinggal, pergi untuk tinggal atau tinggal untuk pergi, apapun itu biasanya have a lasting impact. Dan biasanya impact itu for years, for couple of years gitu, kalau kamu menyukai perubahan itu sendiri ya kan. Jadi dalam pilihan ini aku ingin memilah dan menimbang-nimbang, apa sih situasi yang bikin kamu ingin untuk pergi ataupun untuk tinggal. Ada beberapa faktor yang aku pilah-pilah di sini. Itu saja.
Yang pertama tuh dari keluarga. Dari keluarga tuh sedikit banyak penting menurutku ya. Bahkan aku pun yang nggak deket sama keluarga pun juga harus memilah apa ya, keputusanku untuk pergi atau tinggal itu juga dari respon mereka. Apakah keluargamu setuju kamu pergi gitu? Karena ada berapa yang enggak, dan kalau di dalam situasi enggak tuh kamu masih bergantung secara ekonomi dan finansial dari mereka, menurutku kurang bijak kalau kamu harus melangkah pergi gitu loh. Paling enggak kalau mereka memutuskan kamu untuk tetap tinggal, mungkin itu karena membuat mereka lebih mudah dalam menemui kamu mungkin, atau mungkin kalau kamu pergi jauh gitu mereka juga nggak bisa travel a lot mungkin dan sebagainya gitu. Menurutku kalau kamu masih bergantung kepada mereka dalam hal apapun itu, kurang bijak menurutku untuk kamu melangkah pergi gitu. Dan ada hal lain dari keluarga. Pertanyaan lainnya adalah, apakah kamu malah ingin pergi dari keluargamu gitu? Untuk kalian yang dari kecil gitu nggak pernah ngerasain rantau gitu, dan keputusan untuk kuliah SMA atau kerja di kota lain tuh membuatmu kayak ingin merasakan hal baru gitu, atau mungkin orang tuamu setuju dengan hal itu, oke okay, ya kan, atau mungkin ya kamu mencari petualangan baru atau apapun itu, apakah kamu akan kangen dengan mereka? Jadi ini juga pertanyaan yang cukup penting untuk dijawab. Karena kalau kalian yang terbiasa menemui orang tua kalian setiap hari, feelingnya beda banget dengan kalian kalau ngerantau. Ketemu orang tua kalian setahun sekali, 2 tahun sekali mungkin malah. Dimana kalau aku sih pada awalnya mungkin sering ya telepon-teleponan sama mama papa. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu gitu, durasi telepon dan intensitasnya menurutku semakin berkurang gitu loh. Dan untuk kalian yang benar-benar nggak bisa tinggal terpisah dengan mereka, menurutku kurang bijak untuk pergi. Atau mungkin bisa pergi, bisa banget gitu. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ya kan, kalian bisa video call, kalian bisa chatting, telepon pun bisa berjam-jam gitu. Menurutku kalau kalian di sisi satu kalian ingin mempunyai petualangan lain, tapi di sisi lainnya kalian tidak mau meninggalkan orang tua kalian karena takut kangen, menurutku kemajuan teknologi ini bisa jadi solusinya. Dan yang kedua, dari teman. Apakah kamu sangat dekat dengan teman-temanmu? Semisal kayak kamu ngumpul setiap hari gitu. Kalau kamu ngumpul setiap hari, keputusan untuk ngerantau tuh membuat kamu mungkin nggak pernah bertemu dengan mereka lagi. Dan mungkin aku akan berasumsi berapa dari kita udah dewasa di sini ya kan. Dan kita semua tahu betapa mudahnya untuk kehilangan teman, kayak sekali nggak ngumpul, 2 kali nggak ngumpul, ketiga kalinya kita nggak pernah ketemu mereka untuk puluhan tahun gitu. Segampang itu. Dan menurutku kalau kalian udah apa ya, nurture pertemanan kalian dari awal gitu, kayak udah berpuluh-puluh tahun kenal dengan mereka, mereka nggak ingin pergi dan kamu juga mungkin nggak ingin pergi, menurutku ya selalu ada alasan untuk tinggal sih ya. Apalagi kalau kalian udah lebih dekat daripada keluarga kalian sendiri. Tapi ya balik lagi, kalau kalian memang ingin pergi, kalian juga harus siap dengan kemungkinan untuk mungkin tidak pernah bertemu mereka lagi. Mungkin ya, ada berapa kasus di mana aku ketemu dengan teman-teman lama aku, tapi itu pun ya setahun sekali gitu, mungkin 2 tahun sekali, nggak selalu gitu. Jadi selalu ada kemungkinan untuk kamu nggak pernah bertemu dengan mereka lagi. Nah, di sisi lain, kalau kamu sangat tidak dekat dengan teman-teman, atau mungkin kamu berencana untuk punya teman-teman lain, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kamu melangkah pergi gitu. Yang ketiga, dari pekerjaan, atau untuk kalian yang belum lah, dari sekolah, dari kuliah gitu. Apakah kamu nyaman dengan kerjaanmu, dengan jurusanmu, dengan sekolahmu? Kalau kamu nyaman, itu sebenarnya satu alasan lain untuk kamu tidak melangkah pergi. Apalagi untuk kalian yang
mungkin sekolah atau apa ya. Pertemanan kalian di sekolah tuh tidak sama dengan pertemanan kalian di kantor. Pertemanan di sekolah tuh lebih loyal, lebih baik, lebih erat gitu. Dan keputusan kalian untuk pindah sekolah mungkin atau sebagainya itu membuat kalian harus mulai dari awal lagi. Kecuali kalian tidak mempunyai apa-apa yang menunggu kalian di dalam sekolah ataupun tempat kuliah kalian, menurutku sih jangan pergi. Karena apa ya, di satu sisi kalau kalian pergi tuh hmm, jauh lebih sulit untuk bisa ketemu dengan mereka lagi, karena masa-masa SMA, SMP dan sebagainya itu masa-masa keemasan. Tuh kalian bisa ketemu teman kalian tiap hari, dan keputusan untuk pergi itu sebenarnya sedikit, ya menurutku pribadi ya, disayangkan gitu. Karena begitu kalian kerja dan sebagainya, kalian, kalau aku sih ya, lebih nyesel karena tidak sesering itu dulu ngumpul bareng sama teman-teman. Untuk kalian yang kerja gitu, apakah kalian ingin cari sesuatu yang baru, mungkin job desk yang baru gitu. Kalau kerja sih sebenarnya apa ya, tolok ukurnya jauh lebih banyak. Tentu saja jarak gitu, semisal kalian kerja ada yang pas di sebelah rumah atau kalian harus kerja di 5 kilometer jauh dari rumah, itu kan menjadi sebuah pembeda yang benar-benar signifikan ya kan. Bahkan pas dulu aku kerja di Jakarta pun ada anak-anak yang rumahnya tuh di Bogor gitu, ada yang rumahnya di Tangerang dan sebagainya. Kayak mereka harus berangkat kerja tiap hari jam 5 pagi hanya untuk mencari duit gitu loh. Dan itu tuh benar-benar bikin mataku terbuka sih sebenarnya. Ada banyak yang lebih sulit daripada aku. Ada banyak tolok ukur sebenarnya dalam pekerjaan. Lebih gampang untuk kita memutuskan untuk resign ataupun keluar dari kerjaan karena ya sebenarnya emang banyak faktor lain gitu. Nggak cuma jarak, semisal gaji gitu ya kan, semisal kultur kerjanya baik, orang-orangnya baik, mentornya bisa membuat kamu berkembang dan sebagainya ya kan. Dalam pekerjaan menurutku selalu lebih banyak alasan untuk tinggal dan lebih banyak lagi alasan untuk kalian pergi. Menurutku itu baik untuk pergi, apalagi demi apa ya, kemajuan karirmu. Yang keempat, dari luar diri sendiri. Dari luar diri sendiri ini sebenarnya merajuk pada situasi-situasi yang apa ya, di luar nalarmu, di luar nalar, di luar apa ya, di luar hal-hal yang kita prediksi sebelumnya. Sewaktu aku kecil, ada beberapa kejadian yang mengharuskan aku pergi, itu saja. Bahkan aku yang lahir di Surabaya pun eh, harus merayakan, bukan merayakan, harus melewati masa kecilku di kota kecil tadi. Karena kedua orang tua aku memutuskan untuk pindah gitu. Dan aku kan ngeja alfabet aja belum bisa kali ya. Jadi kayak aku tuh terpaksa harus ikut, mau nggak mau juga. Dan itu tuh situasi yang kayak aku dari awal nggak tahu gitu loh. Aku juga nggak punya ikut andil dalam hal kayak gitu. Walaupun kita SD atau SMP pun juga, kalau orang tua kita memutuskan untuk pergi ke kota lain atau apa ya, kita mau nggak mau harus ngikut gitu. Aku yakin beberapa dari kalian yang dewasa pernah kehilangan satu dua teman pada situasi seperti itu ya kan. Itu menurutku nggak banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita selalu bisa mengambil sisi positif dari hal-hal seperti itu. Kalau kita pindah ke kota lain, mungkin kita bisa punya teman baru dan sebagainya, kita bisa kenalan dengan banyak teman-teman yang lain. Dan menurutku hal-hal kayak gitu tuh membuat kita dewasa jauh sebelum waktunya. Ada hal-hal yang menurutku berpikir di mana kalau kita dipaksa dewasa, itu tuh sebenarnya sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, aku nggak bilang itu selalu baik, tapi dalam proses kita dipaksa dewasa, kita tuh bisa lebih matang dalam memikirkan segala sesuatunya gitu. Seperti kejadian situasi tadi di mana kita terpaksa harus pindah kota karena orang tua
kita tuh belajar untuk merelakan, kita tuh belajar untuk bijak gitu loh. Kayak ada berapa temenku yang juga kejadian hal itu gitu, dan sebelum mereka pergi mereka tuh memutuskan untuk jalan-jalan untuk terakhir kalinya dengan semua teman-teman yang lain gitu loh. Itu kan mengajarkan kita untuk bijak, appreciate the time that we have left gitu loh. Karena kalaupun kejadian itu tidak terjadi, kita mungkin nggak pernah ngumpul-ngumpul lagi gitu loh. Jadi itu tuh juga reminder kalau dalam satu hari, dalam besok, dalam sebulan ke depan kita tuh nggak benar-benar tahu situasi apa yang terjadi. Dan keputusan di luar nalar kita yang memutuskan kita untuk tinggal atau untuk pergi, menurutku selalu ada pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Dari luar diri sendiri juga mengacu pada situasi-situasi yang bisa kita kontrol. Kalau kita masih punya pilihan dalam situasi itu, kita bisa memikirkan lebih matang. Apalagi kalau kita memutuskan untuk, biasanya dari luar diri sendiri ini udah nggak bisa diperbaiki sih. Semisal kamu udah muak dengan semua yang ada di kotamu sekarang, atau mungkin negaramu sekarang gitu. Itu kan kayak mau nggak mau kamu harus pergi. Dan biasanya orang-orang yang membuat keputusan dalam hal itu, mereka jarang sekali menyesali keputusan mereka. Atau mungkin keluarga terdekatmu sedang bergelut dengan sesuatu gitu, dengan sebuah situasi dan apa, dan kamu memutuskan untuk pergi gitu. Apapun itu yang di luar kendalimu yang membuatmu pergi dan mungkin nggak pernah kembali, itu tuh biasanya menurutku, dalam opiniku, kalau kamu berusaha untuk mengakhiri bab hidupmu dari sesuatu yang udah benar-benar negatif, yang benar-benar udah bikin kamu tuh frustasi banget. Apapun pilihan yang kamu buat selanjutnya, entah kamu memutuskan untuk pergi dari itu semua dan mulai hal yang baru, ataupun kamu mungkin memutuskan untuk tinggal tapi memutus semua hubungan toksik yang ada itu. Biasanya orang-orang yang itu, 90% dari orang yang mengalami hal itu, mereka tuh jarang sekali menyesali pilihan yang udah mereka ambil. Yang kelima, dari diri sendiri. Dari diri sendiri ini sebenarnya ya yang paling banyak sih ya. Sebenarnya juga bisa mengatributkan semua faktor yang tadi itu balik ke diri sendiri gitu. Apalagi kalau itu pilihan. Kalau dari diri sendiri itu, apakah kamu ingin mencari sesuatu yang lain? Semisal kota yang lain, pekerjaan yang lain, suasana yang lain, teman-teman yang lain, atau sudah benar-benar ingin mencari dunia yang lain. Dunia yang lain tuh maksudnya kayak ke Eropa atau ke ke Jepang mungkin, Rusia mungkin, atau mana gitu, pokoknya negara-negara lain gitu. Kalau dari diri sendiri tuh asumsikan kalau semuanya ada pilihannya. Sebenarnya kalau menurutku ada alasannya, aku naruh ini di poin terakhir, ada alasannya. Karena kalian juga harus mempertimbangkan 4 faktor sebelumnya. Kalau itu pilihannya. Jadi semisal kalian mau pindah gitu ke UK misalnya, ke Inggris gitu, kalian tuh harus menakar gitu. Apakah dari keluargamu ada yang setuju atau tidak setuju gitu? Apakah kamu ingin sebegitu inginnya pindah ke UK gitu? Apakah kamu masih secara finansial di cover sama keluargamu, terus tiba-tiba kamu pindah ke UK dan ternyata kebutuhan hidupmu melonjak jadi 3 kali lipat, mungkin ya kan, dari teman gitu. Apakah kamu mampu berbahasa Inggris? Apakah kamu mampu bertahan dengan kultur yang benar-benar beda dari di sini gitu? Karena mungkin ya di sana, I know what happens there, but kayak kultur pertemanan di sini dan di sana kan juga belum tentu sama. Mungkin lu di sini main PUBG, Mobile Legend, ternyata di sana semuanya main Dota itu ya kan. Atau mungkin kayak di sini kalian bisa keangkringan tiap hari atau apa, di sana tuh dari apa yang aku dengar
yang banyak tuh pub dan bar gitu. Mungkin kalian harus minum tiap hari, kayak nggak kuat dan sebagainya gitu. Kayak ada banyak kultur yang harus kamu apa ya, bukan cari tahu, yang harus kamu aklimatisasi gitu kalau kamu pergi ke negara lain dan sebagainya. Bahkan kamu pergi ke apa ya, semisal lu Jawa gitu terus pindah ke Sumatera Utara, segala sesuatunya tuh bisa jadi benar-benar beda dari apa yang kamu rasain biasa di Jawa. Jangan kan itu, bahasanya aja sedikit beda gitu. Dari pekerjaan gitu, aku asumsikan yang sama kayak kamu pindah ke Inggris gitu. Semisal kamu di sini jadi desainer, terus di sana kamu menjadi labor gitu. Jadi mungkin waiter atau barista atau tukang cuci piring dan sebagainya gitu. Apa kamu siap dengan job desk yang berbeda? Apakah kamu siap untuk, ya mungkin di sana apa ya, rasio gaji dan lifestyle-nya mungkin beda sama kamu di sini. Kamu juga mungkin di sana harus mengusahakan green card, visa dan sebagainya yang mungkin bisa expire dalam 5 tahun, 3 tahun gitu. Dan mungkin kalian nggak dapet coverage insurance yang sama kayak di Indonesia karena kalian tidak lahir di sana dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dipikirkan, apalagi terkait pekerjaan. Karena menurutku ini nih faktor yang benar-benar banyak gitu loh. Kayak apa ya? Bahkan kalau kamu pun pindah, semisal kamu di Indo designer dan di Inggris juga jadi designer, tidak benar-benar ada ketentuan, tidak benar-benar ada kepastian di mana kamu tuh benar-benar bisa mengerjakan pekerjaanmu di sana dengan baik. Although menurutku yang penting adalah soft skill kalian masing-masing dan hard skill juga. Menurutku kalau kalian bisa diterima kerja di luar negeri, itu mah udah tolak ukur hard skill yang baik gitu. Tinggal seberapa jago aja kalian membaur dan sebagainya sih kalau menurutku. Terus dari luar diri sendiri, semisal kamu emang terpaksa gitu ke UK karena orang tua mau ke UK, ya you have no choice gitu. Semisal berangkatnya tahun depan atau 3 minggu lagi atau apa, kalian punya waktu yang cukup untuk kalian mungkin belajar grammar, belajar bahasa Inggris, untuk kalian ambil tour guide apa yang harus dilakukan di Inggris, mencari kesibukan gitu. Mungkin kalian udah tahu bakal tinggal di mana dan kalian cari-cari tahu tentang komunitas di dekat-dekat sana. Selalu ada situasi yang mungkin emang unexpected, tapi tidak pernah ada salahnya untuk membuat planning jauh ke depannya. Apalagi kalau kita tahu planning itu untuk situasi yang tidak dapat terelakkan gitu. Itu tuh membuat apapun itu yang kalian rencanakan biasanya berbuah hasil yang baik sih. Jadi kalau kalian terpaksa pergi ke suatu tempat atau bagaimana, bahkan mungkin kalau besok gitu tuh terjadinya, kalian tetap punya waktu paling nggak untuk packing apa gitu dan sebagainya, say goodbye gitu. Menurutku dalam situasi yang tidak terelakkan selalu ada sesuatu yang kita bisa buat untuk membuat segala sesuatunya tuh paling nggak dipermudah lah bagi kita. Menurutku itu sih apa ya, keputusan untuk pergi atau untuk tinggal itu selalu bermuara pada, ya paling nggak mayoritas lah dari diri sendiri. Semisal ortumu memutuskan untuk pindah gitu, tapi kamu kekeh ingin tinggal gitu loh. Bagaimanapun caranya kamu ingin tinggal, aku yakin kayak kalian semua pasti bisa menemukan cara untuk mendapatkan solusi yang baik yang bisa membuat kedua belah pihak tuh bahagia gitu. Dan dalam pilihan-pilihan seperti ini, untuk kalian tinggal atau untuk kalian pergi, menurutku keputusan itu nggak selalu pakem gitu. Semisal kalian tinggal pun, kalian juga bisa memutuskan untuk pergi gitu. Semisal tahun depan atau 2 tahun lagi. Semisal kalian pergi pun, kalian juga bisa memutuskan untuk balik Kucing mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, atau mungkin seminggu setelahnya gitu loh. Selalu ada pilihan, dan menurutku memikirkannya baik-baik tuh penting untuk kita nggak wasting time gitu. Semisal kita
mau pindah ke kota lain, tapi ternyata kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dan 1 minggu kemudian balik itu nggak dapet apa-apa, malah tekor duit banyak karena booking pesawat gitu. Menurutku hal kayak gitu tuh bisa kita hindari kalau kita paling tidak memikirkan segalanya dengan baik dan benar gitu. Paling nggak merencanain sih. Menurutku keputusan seperti tinggal atau pergi membutuhkan perencanaan yang baik. Dan itu terkait dengan semua faktor tadi dan semua faktor lain yang bisa kalian tambahin. Semua orang, dan pasti semua orang, pasti akan tinggal ataupun pergi dalam suatu fase dalam hidup mereka. Itu pasti. Yang terbaik yang bisa kita persiapkan adalah persiapan itu sendiri gitu. Dan menurutku selalu baik untuk kita belajar dari apa yang udah terjadi sebelumnya dalam kita pergi ataupun keputusan kita tinggal, karena kedepannya kita akan terus tinggal dan kita akan terus pergi. Nggak usah jauh-jauh, keputusan paling awal seperti contoh tadi laundry itu, keputusan kita untuk pergi ke laundry lain itu adalah keputusan yang gede. Dan acap kali seperti aku pun, aku meninggalkan tempat laundryku yang lama bertahun-tahun lalu untuk pergi ke tempat yang baru, yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih murah gitu loh. Keputusan itu menurutku adalah keputusan yang apa ya, tidak aku sesali gitu. Karena kalaupun aku sesali, semisal tempat laundry yang baru itu lebih jelek dan lebih mahal, aku tetap bisa kembali ke tempat laundry yang sebelumnya. Seperti yang aku bilang, keputusanmu untuk pergi dan tinggal tuh bisa dibolak-balik dan gak semuanya harus sepakem itu gitu loh. Untuk kalian yang suka bepergian, untuk kalian yang adventurous, suka petualangan baru, suasana baru, putusan kalian untuk pergi itu baik gitu. Itu pasti keputusan yang udah kalian pikirkan matang-matang sesuai dengan apa hobi dan juga minat bakat kalian gitu. Nah, kalaupun tidak berakhir dengan baik, semisal ada masalah di kota lain dan kalian memutuskan untuk pulang, menurutku itu pun tetap menjadi keputusan yang apa ya, kalau kalian pernah ngerasain hal-hal itu sebelumnya, itu tuh kalian tidak menyesalinya, karena gimana-gimana pasti ada pengalaman, pasti ada sesuatu yang membuat kalian tumbuh dewasa seiring dengan keputusan kalian. And as a final message, I hope this podcast help. Semoga juga buat kalian yang memilih untuk ingin pergi jauh, ingin pergi kemanapun itu, ingin pergi ke negara lain, ingin pergi ke universitas lain, ingin mencari teman-teman yang lebih baik dari teman-teman yang suka mengejek kalian atau apapun itu, mungkin kalian dibully gitu. Ataupun kalian yang ingin tinggal tapi situasi memaksa kalian untuk pergi, kalian yang ingin tinggal karena kalian udah nyaman, kalian yang ingin tinggal karena kalian baru membangun sebuah keluarga ataupun punya rumah yang baru atau apapun itu. Aku harap kalian semua diberkati di dalam perjalanan kalian, entah tinggal, entah pergi. Aku benar-benar berharap yang terbaik untuk kalian semua. Dan apapun itu keputusannya, aku yakin kalian semua tidak akan menyesali apapun itu. Dan tumbuh dewasa di antaranya. Kita akan tutup podcast ini dengan jargon dari podcast ini sendiri. In for penny, in for experience. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified. Signing out. Peace.